bacaan mat. Mat secara bahasa berarti panjang, dan secara istilah mat berarti memanjangkan bacaannya masih pada panjang. Seperti contoh nuhiha. Adapun pembagian mat, hukum bacaan mat itu dibagi menjadi dua, yaitu mat tabi'i dan mat far'i. Pertama, mat tabi'i. Mat tabi'i adalah ketika ada huruf mat yang jatuh dengan syarat berikut: alif jatuh setelah harokat fathah, ya setelah harokat kasroh, dan wawu jatuh setelah harokat dhammah. Seperti contoh nuhiha. Kedua, mat far'i. Mat far'i atau mat cabang itu dibagi menjadi 14 bagian, yaitu bagian yang pertama yaitu mat wajib mutasil. Adalah ketika ada huruf mat bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat dengan panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Seperti contoh laqad ja'akum. Bagian kedua yaitu mat jaiz munfasil. Adalah ketika ada huruf mat bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimat dengan panjang 2,5 alif atau 5 harokat. Seperti contoh bima unzila. Bagian yang ketiga yaitu mat arid meskipun. Adalah ketika ada huruf mat yang jatuh pada akhir kalimat dan setelah huruf mat tersebut berupa huruf yang diwakafkan. Panjangnya ada 3 wajah. Pertama 1 alif, yang kedua 2 alif, yang ketiga 3 alif. Seperti contoh nasta'in. Bagian yang keempat yaitu mat badal. Adalah ketika ada huruf mat sebelum huruf mat tersebut berupa huruf hamzah dalam satu kalimat. Seperti contoh imanan. Yang kelima yaitu mat lain. Mat lain adalah ketika ada huruf mat yaitu ya dan wawu jatuh sesudah harokat fathah, panjangnya 2 alif. Seperti contoh haul. Bagian yang keenam yaitu mat far'i. Adalah ketika ada hamzah istifham atau hamzah yang berharokat fathah bertemu dengan al, panjangnya 3 atau 6 harokat. Seperti contoh qul Allahu adina lakum. Bagian yang ketujuh itu mat iwad. Adalah apabila ada mat tabi'i di akhir kalimat panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Seperti contoh jami'an. Bagian yang kedelapan yaitu mat tamkin. Adalah mat yang terjadi karena ada yang sukun yang dahulu ya bertasdid dan dikasroh. Cara bacanya dengan panjang 1 alif dengan mantapkan dulu ya bertasdid ditahan dan tekan. Contoh nabiyina. Bagian yang ke-9 yaitu mat silah qawilah. Adalah ketika ada hak dhamir muzakkar yang bertempat pada 2 huruf setelah hak dhamir berupa hamzah berpanjangnya 3 alif. Seperti contoh min ilmihi illa bima syaa. Bagian yang ke-10 adalah masilah qasirah, yaitu
ketika ada hak dhamir muzakkar bertempat di antara dua huruf setelah hak dhamir bukan huruf berupa hamzah, seperti contoh ahladahu kalla. Bagian ke-11 yaitu mad lazim fil mukhaffaf adalah mad yang diiringi huruf harokat sukun dan tidak dikelompokkan dalam satu kalimat. Cara membacanya dibaca panjang 6 harokat tanpa idgham. Contohnya al-ana. Bagian yang ke-12 yaitu mad lazim fil mim musaqqal, yaitu huruf mad bertemu dengan huruf yang tasdid dan diidghamkan. Contohnya waladdallin. Bagian yang ke-13 yaitu mad lazim harfi mukhaffaf, adalah mad yang bertemu sukun asli pada salah satu huruf jaiyah yang tidak bertasdid dan dibaca ringan karena tidak terjadi pengidghaman. Contohnya hamim. Bagian yang ke-14 yaitu mad lazim harfi musaqqal, adalah mad yang bertemu sukun asli pada salah satu huruf jaiyah yang bertasdid sehingga harus baca berat karena terjadi proses pengidghaman. Contohnya alif lam mim.